Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Nora Yuliana SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 108/3 Kotomude, Kabupaten Kerinci, Jambi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha seorang guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu dari setiap murid. Dan bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi diantaranya yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yaitu dengan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan dengan cara menentukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan dijalankan. Berikut 3 aspek dari kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Poin pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah merupakan kondisi awal suatu kegiatan pembelajaran yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri murid dalam usaha mencapai tujuan suatu pengajaran. Yang kedua, minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan serta memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar ini mengacu kepada cara-cara kita sebagai individu yang paling baik dalam belajar, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara efisien dan natural. Profil belajar murid mencangkup yang pertama lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Identifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membacakan rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, melakukan penilaian formatif dan diagnostis. Ada 3 strategi dalam mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu melibatkan yang membutuhkan peserta didik dalam berlatih dan memahami konten. Dan yang ketiga, diferensiasi produksi yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lainnya? Jawabannya tentunya ada. Keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus dapat berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berdasar kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru penggerak harus berpihak kepada yang pertama murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, 4 kolaboratif, serta yang kelima inovatif. Agar dapat tercapainya pembelajaran yang berdiferensiasi, maka seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid agar dapat terwujudnya kepemimpinan murid dengan menuntun murid dengan merdeka belajar yang sangat sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan suatu visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan murid harus mempunyai keyakinan kelas pada tahun ajaran baru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dari saya, terima kasih.